Amati hurufnya baik-baik ya. Apa kamu bisa tebak 3 huruf yang paling belakang? Tiap huruf ini sebetulnya inisial dari urutan angka 1 sampai 10. S inisial dari angka 1, D 2, T 3, E 4, L 5, E 6, T 7. Jadi selanjutnya D untuk angka 8, S 9, dan S lagi untuk angka 10. Udah cukup ya belajar berhitung dan mengejanya? Dari gambar ini, coba deh tentuin yang mana hantunya? Cowok yang di sebelah kanan, tubuhnya nggak punya bayangan. Lina dan Gary lagi duduk santai di dekat pantai. Petugas polisi kemudian mendekat dan ngasih tahu kalau dia familiar dengan sepeda itu. Seseorang telah mencurinya dari rumah di dekat situ. Salah satu dari kalian udah nyolong sepeda ini ya? Tanya si petugas. Tapi keduanya sama-sama menyangkal. Jadi pelakunya siapa dong? Kamu perlu mengamati jejak kaki ini untuk mencari tahu. Dan semuanya mengarah dari sepeda menuju tempat duduk Lina. Udah jelas lah ya, pelakunya pasti Lina. Setelah mengalami kecelakaan, Amira hilang ingatan. Ada 3 cowok yang tiba-tiba menjenguknya di rumah sakit. Masing-masing dari mereka mengaku sebagai kembarannya, sepupunya yang hilang kontak selama 10 tahun, dan pengagumnya di SMA yang belum dia kenal. Dengan mengamati ketiga dompet ini, apa kamu tahu cowok mana yang jadi kembaran Amira? Pasti dia. Di dalamnya ada foto mereka berdua. Cowok yang gak jelas identitasnya gak akan punya foto begitu dong. Begitupun dengan sepupunya yang sudah lama hilang, karena foto itu baru diambil belum lama ini. Rencananya, weekend lalu Rara dan teman-temannya mau ngerayain ulang tahun teman online mereka. Tapi Rara malah nggak datang tuh. Lalu di sekolah, teman-temannya langsung menanyainya. Rara bilang, listrik dan internetnya mengalami gangguan saat malam Sabtu. Akibatnya, koneksi internetnya mati sampai hari Minggu. Jadi dia menghabiskan sepanjang weekend untuk belajar dan melototin komputer karena dia harus bikin makalah UAS. Mereka langsung nggak percaya dengan cerita Rara. Memangnya kenapa? Kalau listriknya mati selama itu, dia nggak akan bisa pakai komputer lah. PC harus tersambung ke colokan biar bisa nyala. Dan laptop akan langsung mati kalau baterainya habis. Duh, gawat. Ella salah ngirim email tuh. Pesan yang harusnya dia kirim ke temannya malah nyasar ke email kakaknya. Sebelum si kakak membuka email, Ella perlu menghapus pesan itu. Tapi, laptop si kakak malah di-password. Untung ada petunjuknya. Matematika 2, puisi 2, koreografi 32, drama 23. Jadi passwordnya apa dong? Tiap angkanya menunjukkan huruf yang perlu dipakai untuk menyusun urutan password. Huruf kedua dari matematika adalah A. Huruf kedua dari puisi yaitu U. Huruf ketiga dan kedua dari koreografi pastinya R dan O. Lalu huruf kedua dan ketiga dari drama masing-masing R dan A. Jadi passwordnya adalah Aurora. Bukan Ismi namanya kalau dia nggak nyasar di tengah hutan. Nah, akhirnya dia melihat rumah penyihir lagi. Setelah masuk rumah, dia ngelus-ngelus Anabul seperti biasa, lalu minta tolong ke si penyihir untuk menunjukkan jalan pulang. Tapi si penyihir maunya berkompromi aja. Kalau Ismi bisa menjawab teka-tekinya dengan benar, penyihir itu akan membantunya pulang. Tapi, kalau jawabannya salah, Ismi harus tinggal di situ selamanya. Penyihir mulai menutup mata Ismi dan di atas meja sudah tergeletak sejumlah koin. 6 di antaranya menampilkan sisi gambar dan sisanya menampilkan sisi angka. Dengan mata tertutup, Ismi harus membagi koin itu menjadi 2 sehingga koin yang menampilkan sisi gambar dan sisi angka berjumlah sama. Kamu tahu gimana caranya? Karena
Karena sudah ada 6 koin yang menampilkan sisi gambar, Ismi mengambil 6 koin sembarang lalu membalikannya. Berapapun jumlah koinnya dan berapapun sisi gambarnya, cara ini selalu bisa diterapkan. Alasannya, karena sisi angka yang dia ambil dari ke-6 koin sembarang sama banyak dengan sisi gambar yang ada di kumpulan koin lain. Nah, setelah koin ini dibalikan, sisi gambar dan angkanya akan sama banyak. Esti berlibur ke sebuah pulau cantik dan semua penduduk lokal di situ selalu berkata jujur, tapi semua turisnya selalu bohong. Ada 2 cewek yang tiba-tiba mendekatinya dan salah satu dari mereka bilang, "Hai, namaku Sylvie, aku cuma turis di sini. Dan ini Tisa, dia penduduk lokal. Jadi yang bener tuh dia penduduk lokal apa turis?" Karena penduduk lokal selalu berkata jujur, mereka nggak akan mengaku sebagai turis. Jadi Sylvie pasti turis. Nah, pasti ada lagi tuh yang dia tutup-tutupi. Kalau dia jujur dengan identitasnya, dia pasti bohong saat ngasih tahu soal Tisa. Berarti Tisa juga turis. Wanita kaya bernama Bu Vivi hobi banget ngoleksi perhiasan. Dia menyimpan koleksinya itu di kotak kaca di ruang ganti. Saat dia masuk ke situ suatu pagi, kotak kaca itu sudah pecah dan perhiasannya hilang. Detektif berhasil mendapatkan 3 tersangka, yaitu Wati, petugas kebersihan Bu Vivi yang membersihkan rumahnya tiap hari, Eli, sahabat Bu Vivi yang juga punya kunci cadangan, dan Sofia, sepupunya yang tinggal di situ selama liburan. Wati bilang saat dia bersih-bersih sekitar jam 10-an di malam sebelumnya, kondisi rumah baik-baik aja. Eli bilang beberapa hari dia belum sempat datang ke rumah itu. Dan Sofia bilang dia nggak biasa main nyelonong di rumah orang lain, apalagi sampai nyolong perhiasan. Siapa yang mencuri perhiasan? Si petugas kebersihan. Setelah berhasil mecahin kacanya, dia mengambil perhiasan Bu Vivi, kemudian membereskan serpihan kacanya sampai bersih. Di malam yang penuh badai, Anna dan kakaknya nonton sinetron bareng. Di tengah acara, ada info soal perakiraan cuaca. Presenternya bilang dalam 2 hari ke depan akan terjadi hujan lebat, tapi 72 jam lagi cuacanya akan cerah karena matahari bersinar terik. Anna menatap kakaknya lalu bilang, presenternya salah tuh. Memang iya sih, tapi gimana dia bisa tahu? "72 jam lagi berarti malam hari dong. Dan saat malam, matahari nggak akan bersinar." Keluarga Pak Musa sedang mengadakan pesta barbeque. Sambil minum jus jeruk segar yang terhidang, Gita agak sesumbar. Katanya dia bisa ngebedain jus jeruk segar dan jus yang sudah lama dibikin. Kemudian dia minta keluarganya untuk ngetes kemampuannya. Mata Gita segera ditutup dan kakaknya mengambilkan jus lama itu dari kulkas. Setelah meminumnya, Gita memang bisa membuktikan omongannya. Gimana caranya? Jus lama yang diambil dari kulkas terasa lebih dingin daripada jus segar yang ditaruh di luar ruangan. Pak Thomas seorang guru bahasa Inggris yang lumayan killer. Dia melarang semua muridnya membawa perangkat elektronik dan punya kebiasaan membaca nyaring di dalam kelas. Suatu hari, dia membacakan catatan kayak gini. 1, 2, 8, 13, 5, 31, 3, 15. I love this book. I used to read it every month. Maksudnya apa ya? Pasti bukan, gak bisa bahasa Inggris. Semua angkanya merepresentasikan urutan huruf di kalimat bahasa Inggris tadi. Jadi, huruf pertamanya adalah I, huruf kedua L, huruf ke-8 I, huruf ke-13 K, kemudian huruf ke-5 E, huruf ke-31 Y, huruf ke-3 O, dan huruf ke-15 adalah U. Catatan itu berbunyi, I like you. Widih, so sweet. Kalau lagi hujan begini enaknya di rumah aja ya kan? Tapi Pak Joni mengalami masalah tuh. Mobilnya kena tabrak lari dan dia langsung lapor polisi. Sesampainya di TKP, polisi melihat ada cowok lagi memperbaiki ban mobilnya di dekat situ. Menurut pengakuan Pak Joni, dialah pelakunya. Tapi cowok itu membantahnya karena saat itu dia lagi sibuk mengutak-atik mobilnya. Apa kamu tahu siapa yang berbohong?
Cowok yang memperbaiki mobil. Saat itu baru turun hujan. Kalau dia sudah memperbaiki mobil selama itu, kalau mobilnya pasti kering lah. Tapi itu basah. Berarti dia baru aja stop di situ. Tanti merayakan ulang tahunnya dengan menggelar pesta kostum. Seorang detektif turut datang ke pesta itu karena dia sedang mencari perampok. Dia yakin si perampok juga ada di situ dan menyamar sebagai tamu. Setelah mengamati semua tamunya, kamu juga akan tahu kok siapa tersangka utama yang diburu si detektif. Cowok ini gak seperti tamu lain, kostumnya campur aduk. Dia mengenakan topi koboi dan jaket joker. Kemungkinan dia pakai kostum seketemunya aja ya kan? Karena buru-buru nyari tempat sembunyi. Di tengah perjalanan bisnisnya, Noni minta tolong ke pacarnya Dito untuk membelikannya coklat batang spesial. Penjualnya cuma mangkal di taman kota sebulan sekali, yaitu saat tengah hari. Di hari H, Dito keasikan main video game sampai lupa pesan Noni. Saat Noni mengonfirmasinya, Dito malah beralasan kalau coklatnya sudah habis. Dia juga mengirimkan foto di taman itu sebagai bukti. Noni langsung tahu kalau Dito berbohong. Kok bisa? Bayangannya terlalu panjang tuh, jadi fotonya nggak mungkin dijepret di tengah hari. Sedangkan jam yang menunjukkan waktu tengah hari kemungkinan cuma diedit. 5 murid berdiri saling berjejer, Amel nggak berdiri di samping Leli, Bella nggak berdiri di samping Dian maupun Leli atau Bella nggak ada di samping Eli. Nah, kalau dilihat dari sudut pandangmu, Dian berada di sebelah kiri Eli. Jadi gimana urutan kelima murid ini? Amel nggak berdiri di samping Leli, jadi kita coret mereka berdua dari kolom Amel dan Leli. Bella nggak di samping Dian maupun Leli, berarti Dian dan Leli nggak berdiri di samping Bella. Leli atau Bella nggak ada di samping Eli, dan Eli juga nggak berdiri di samping mereka. Di samping Bella dan Leli cuma ada satu orang, berarti keduanya pasti berdiri di pinggir. Tapi kita belum tahu murid yang berdiri di sebelah kiri dan kanan mereka. Jadi, di sebelah Bella ada Amel, dan di sebelah Leli ada Dian. Tapi gimana ya kalau Eli ada di tengah? Masih ingat dengan petunjuk terakhir tadi? Dian berada di sebelah kiri Eli. Jadi urutannya begini. Leli, Dian, Eli, Amel, dan Bella. Ribet juga ya.